Kalau diingat-ingat lagi pembicaraan dengan Mas Taufik dari awal, berarti terlihat ya Mas ya penyesuaian dari cuaca dan juga beberapa mesin yang baru itu terlihat jelas di babak kualifikasi. Betul begitu Mas? Betul. Kalau kita melihat juga barusan Rins akhirnya harus dibawa ke klinik ya, karena benar. dia di last lap itu ada crashnya juga. Tapi semoga besok sudah kembali fit lagi ya Mas ya. Nah, melihat tadi juga ada susunan kalau kita melihat starting grid deh Mas. Dari awal terus sepertinya didominasi oleh mereka yang ada di satelit, bisa dibilang begitu? Betul, di top 6 ya, 6 besar ya. 6 besar itu 4 diantaranya pembalap dari tim satelit. 2 pabrikan, Marc Marquez sama Maverick Viñales ya. Tapi pole sitter kita, apakah ini mengejutkan untuk Mas Taufik sendiri kalau melihat bagaimana Quartararo? Kalau saya sih nggak mengejutkan, karena tahun lalu dia adalah, dua ya, satu rekor, satu lagi dia rekor pembalap termuda. Ini musim 2019 ya. Dan tahun ini dia tadi di free practice 3 sudah pecahkan rekor dia sendiri yang setahun yang lalu. Dan lalu 3 jam berikutnya sekarang dipecahkan lagi. Itu amazing. Berarti sudah terlihat gitu ya Mas ya bagaimana kualitasnya Quartararo. Semakin mature, semakin dewasa. Semakin matang kita bisa bilang begitu ya. Apakah dari kalau kita melihat dari susunan yang barusan kita lihat nih dari top 3 deh. Apakah ini sesuai dengan prediksinya Mas Taufik untuk besok siapa yang akan naik podium? Saya sih tetap podium besok masih berasal dari top 3 ini. Mungkin ya hanya kombinasi-kombinasinya ya. Cuman saya masih melihat bahwa kayaknya kansnya Fabio Quartararo kalau dia bisa menekan Marc Marquez besok, mempressure Marc Marquez, di mana salah satu karakter dari Marc Marquez adalah kalau dia di pressure, dia akan selalu menghadirkan di mana limit gitu, di mana limit, dan kalau orang sudah masuk ke limit itu deket dengan namanya kesalahan. Kalau misalkan tipis gitu bedanya. Artinya apa? Kalau di besok tuh akan ada bukan fightnya tuh bukan hanya fight di ini aja, teman, fight di bagaimana memberikan pressure. Kalau misalkan kuat Fabio Quartararo untuk pressure Marc Marquez, dia punya peluang untuk juara. Berarti kalau kita ranking lagi nih Mas, yang ketiga ada di posisi 3 kira-kira siapa Mas? Viñales. Oke. Habis itu yang keduanya berarti? Saya sih ngelihatnya ada kemungkinan besok Marc Marquez kedua. Marquez, berarti tetap yang pertama Quartararo. Karena melihat bagaimana stabilnya Quartararo. Dan kalau ini terjadi besok dia akan kemenangan pertama ya. Kemenangan pertama untuk musim 2020. Apakah mungkin Mas Taufik sudah memprediksi juara dunia? Dan di karirnya di MotoGP. Oh iya? Iya, karena tahun lalu kan belum pernah menang Fabio Quartararo ya. Oke. Wah, tidak sabar apakah nama Quartararo akan menjadi salah satu kandidat Mas Taufik untuk juara dunia. Terlalu dini sepertinya. Terlalu dini ya, kita lihat besok sih. Baiklah kalau gitu, nggak sabar juga Mas untuk nanti sore Mas, bukan besok. Udah jam segini soalnya. Nah, GP Mania tentunya bukan hanya Angie dan juga Mas Taufik saja yang sudah tidak sabar menantikan live race pertama kalinya untuk musim 2020. Tentunya kamu juga bisa menyaksikannya di Trans 7. Itu kami akan tayang di jam 5 sore. Ingat tadi sudah Angie kasih tahu bahwa ada kuis-kuisnya. Selain kuis yang ada di media sosial, juga jangan lupa untuk scan QR code yang akan tampil di layar kaca kamu. Ingat ya, nanti sore jam 5. Kalau sekarang adalah waktunya saya Angie Ang dan juga Mas Taufik pamit dulu. Dan buat kamu GP Mania, selamat beristirahat dan sampai ketemu di minggu depan. Sampai ketemu GP Mania, selamat malam. Bye.